Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily Muamalah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai hukum arisan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa arisan ini merupakan praktek yang sudah membudaya di tengah masyarakat kita karena banyak sekali memberikan tujuan atau banyak sekali memberikan manfaat kepada masyarakat. Di antaranya adalah untuk menguatkan hubungan sosial di antara masyarakat. Demikian pula praktek ini bisa diharapkan membantu para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, bagaimana hukum arisan ini dalam perspektif syariah? Maka jawabannya adalah bahwa arisan ini dibolehkan menurut ketentuan-ketentuan syariah. Karena arisan itu merupakan bentuk muamalah, dan muamalah itu pada asalnya adalah dibolehkan sampai ada dalil yang melarang. Seperti suatu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, al-aslu fil muamalati al-ibaha ila an yadulla dalilun ala tahrimiha. Pada asalnya muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang, dan arisan itu merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang dibolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang melarang akad dalam warisan itu disebabkan akad yang ada dalam arisan itu merupakan akad pinjam-meminjam atau akad qardun. Dan di dalam akad qardun itu, menurut pendapat yang melarang itu, tidak boleh ada manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman. Maka menurut pendapat yang pertama, pemberi pinjaman ketika dia memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman, itu ada syarat di mana nanti penerima pinjaman harus memberikan pinjaman pula kepada pemberi pinjaman yang sebelumnya, dan ini termasuk manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman. Dan manfaat itu menurut pendapat yang pertama adalah manfaat yang tidak dibolehkan, karena sesuai dengan kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama, ulu qardin jaron naf'an au manfaatan fahuwa riba. Setiap akad pinjam-meminjam yang di situ ada unsur keuntungan, ada unsur manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman, maka itu adalah tambahan yang diharamkan. Demikian pendapat pertama ini melihat bahwa ada manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman. Jadi pemberi pinjaman itu memberikan pinjaman tidak tanpa syarat, tetapi ada syarat, di mana syaratnya nanti penerima pinjaman harus membayar juga atau memberikan pinjaman juga kepada pemberi pinjaman, dan ini termasuk yang dilarang menurut pendapat yang pertama. Alasan demikian kurang kuat, disebabkan karena persyaratan apapun, baik dalam jual beli, persyaratan dalam akad pinjam meminjam, kalau persyaratan itu adalah persyaratan yang tidak dilarang, maka dibolehkan. Dan yang dilarang itu adalah persyaratan yang dimana persyaratan itu membolehkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu hal yang halal atau yang boleh. Dan dalam arisan tidak ada persyaratan yang batil atau persyaratan yang dilarang, karena pada hakikatnya itu sudah ada ketentuan atau syarat di dalam arisan bahwa setiap peserta itu nanti membayar dengan jumlah yang sama dalam setiap bulan sampai 12 bulan. Kemudian nanti ada satu pihak yang mendapatkan jatah, dia dianggap sebagai pihak yang penerima pinjaman. Adapun yang lain yang tidak mendapatkan, mereka itu dianggap pihak pemberi pinjaman. Dan ini semuanya terus berlangsung sampai dengan akhir periode arisannya selesai, sampai misalnya 1 tahun. Sehingga manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman dengan manfaat yang diterima oleh penerima pinjaman sama keduanya. Sehingga kalau manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman yaitu diterima juga oleh penerima pinjaman, maka ini manfaat yang tidak dilarang. Artinya manfaat yang dibolehkan, sehingga tidak termasuk riba.
Ya, sehingga akad pinjam meminjam di dalam akad warisan itu adalah akad pinjam meminjam yang dibolehkan. Ya, tidak ada persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dilanggar di dalam syariat. Bagaimana dengan ketika dikocok ya, atau ketika undi ya, sehingga nanti terpilih salah satu pihak yang menjadi pihak penerima pinjaman atau pihak yang mendapatkan gilirannya atau jatahnya dengan cara diundi, maka ini bukan termasuk maisir ya, bukan termasuk horor, bukan termasuk judi, bukan termasuk akad yang tidak jelas ya. Karena kalau kita lihat ya, bahwa akad yang terjadi kalau berkaitan dengan diundi atau dikocok itu adalah akad qur'ah ya, untuk menentukan mana yang paling berhak di antara pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan pinjaman. Nah, sehingga dipilih dengan cara diundi dan semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau mendapatkan kesempatan yang sama, maka tidak masalah. Itu bagian dari teknik ya untuk memilih di antara pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan gilirannya. Sebagaimana sudah dipraktekkan oleh Rasulullah ketika beliau mengundi di antara para istri beliau mana yang bisa diajak untuk safar. Ya, demikian berkaitan dengan arisan dalam perspektif syariat, dan bisa disimpulkan bahwa arisan itu dibolehkan karena termasuk muamalah yang dibolehkan ya, dan syarat-syarat yang ada di dalamnya adalah syarat-syarat yang dibolehkan karena manfaat yang diterima oleh pemberi pinjaman ya, juga diterima oleh penerima pinjaman dengan jumlah yang sama, sehingga bukan termasuk riba yang diharamkan. Demikian pula ketika dilakukan pengundian, itu adalah bagian dari teknik untuk mendapatkan atau memperoleh pihak yang paling berhak di antara mereka yang berhak untuk mendapatkan jatahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.